bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari Aku sekarang? Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips Pagi-pagi, hanya di Net. Ratusan rumah di Jombang terendam banjir. Tempat wisata di Lamongan kondisinya memprihatinkan. Arema FC menjadi juara Bayangkara Trofeo 2017. Halo, apa kabar? Nezatin kembali hadir dan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Banyak informasi menarik serta inspiratif telah kami siapkan. Kulo, Nini Taliana, dan inilah Nezatin selengkapnya. Kita awali informasi pertama terkait banjir yang merendam ratusan rumah warga di Jombang. Hingga Senin dini hari tadi banjir belum surut total. Bahkan sebagian warga memilih bertahan di pengungsian. Hingga Senin dini hari tadi banjir belum surut total. Sejumlah lokasi masih tergenang air banjir. Atas kondisi ini, sebagian warga memilih bertahan di pengungsian di Balai Desa Kademangan, Jombang. Selain khawatir ketinggian air kembali terjadi, ini karena rumah mereka juga belum bisa ditempati lantaran kotor terkena banjir. Meter merendam ratusan rumah di Jombang sejak Minggu malam. Banjir terjadi akibat Sungai Catak Banteng dan Sungai Kademangan yang tak bisa menampung debit air. Minggu malam, banjir rendam 300 rumah di 3 kecamatan Kabupaten Jombang. Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, menjadi lokasi banjir terparah dengan ketinggian air hingga 2 meter. Sebagian warga memilih bertahan di rumah untuk mengamankan barang-barang berharganya. Akibat apa ini? Luapan air dari sungai Sungai Kagulan, jebol tanggulnya itu. Iya. Nggak ngungsi ini, Bu? Enggak, Kenapa, Bu? anak-anak tok. Anak-anak aja. Iya, nanti jaga-jaga kalau naik lagi bisa naikkan barang-barang yang Sementara warga lainnya memilih mengungsi ke kantor desa karena khawatir ketinggian air terus bertambah. Ya posisinya banjir karena di dalam rumah udah sekitar 1 meter lebih. Sejak jam berapa itu? Sejak mulai tadi jam 4:30. Kalau paling dalam jam berapa meter? Paling dalam tuh 1,5 meter. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, ada sekitar 300 rumah warga di 5 desa yang terendam banjir. Petugas pun langsung melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir parah. Kami asesmen, jadi kaji cepatnya kami lakukan. Kami berhubungan dengan teman-teman dari kesehatan, teman-teman relawan sudah membantu. Kebetulan di Kademangan itu ada 40 orang yang harus kami evakuasi ke balai desa ini untuk dilakukan karena rumahnya sudah dalam sekitar 1,5 meter yang paling dalam.
Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Minggu sore. Air sungai Catak Banteng dan sungai Kadamengan meluap hingga menggenangi pemukiman warga. Tanggul sungai pun jebol hingga membuat luapan air semakin besar. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Sementara itu di Situbondo, banjir dengan ketinggian 80 cm juga rendam puluhan rumah warga. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Besuki jebol. Minggu malam, 90 rumah di Kecamatan Besuki, Situbondo ini terendam banjir. Warga sempat panik lantaran air dengan cepat merendam rumah mereka hingga ketinggian mencapai 80 cm. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Besuki jebol lantaran tak kuat menahan debit air. Warga pun berusaha menyelamatkan harta bendanya karena khawatir terbawa banjir. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai sehingga banjir tak kembali terjadi. 90-an, 80-an ini dah. Oh, hampir 1 meter. Iya. Oh, ini berapa kali sudah banjir kayak ini? Ya kalau banjir besar 3 kali ya kalau yang cuma dikit itu 2 kali. Ya cuma harapannya ya cuma saya membutuhkan plengsengan, Mas. Bukan membutuhkan istilahnya bantuan apa itu. Yang penting plengsengannya. Ya sekarang yang di sungai sekarang tidak ada plengsengannya sama sekali, Mas. Ya semoga cepat diangkut Pak ini di Wadek ini. Banyak sudah berkali-kali. banyak rumah yang kena sini. Banyak, pokoknya yang sebelah jalan ini gang ini, sebelah timur ini tenggelam semua. Kena sampai saat ini. RT. Pokoknya paling tinggi sampai saat pusar ini. Banjir sempat ganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Situbondo. Sementara warga dihimbau terus waspada lantaran di kawasan Besuki ini banjir seringkali terjadi saat hujan deras tiba. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Beralih ke Trenggalek, pemerintah Kabupaten Trenggalek masih terkendala untuk membersihkan jalur longsor. Akibat longsor yang terjadi sejak Rabu malam lalu tersebut, kendaraan tidak dapat melintas. Tanah dan bebatuan ukuran besar akibat longsor masih menutup jalan nasional penghubung Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo di Desa Ngelinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Hingga Minggu siang, alat berat masih diterjunkan untuk membersihkan material longsor. Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendahulukan warga yang sakit untuk dapat melintas, sementara kendaraan roda 4 masih tertahan. Pemerintah menargetkan evakuasi material longsor bisa selesai secepatnya. Untuk proses pembersihan ini kendalanya kadang-kadang orang yang mau menyeberang ini kondisinya ada yang sakit sehingga perlu penanganan, kadang kita harus berhenti. Nah yang kedua memang seperti kita lihat ini kan ngebuangnya itu juga harus hati-hati karena dibuang ke bawah sembarangan malah nanti materialnya bisa runtuh semua. Ya, jadi kalau untuk pembersihan tapi kami tidak melihat ada kendala yang terlalu signifikan. Kondisi Taman Wisata Waduk Gondang Lamongan kini cukup memprihatinkan. Mulai kandang yang nampak tak layak hingga satwa peliharaannya yang nampak kurus tak terurus. Tetap di NET Jatim, informasinya sesaat lagi. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu adik siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Hari ini semangat penonton studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarah Sehan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi ke gue? Ini kan acara namanya Sarah Sehan.
Sorry banget untuk hari ini. Sarasehan hanya di Net. Ketulusan, perjuangan, Kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. keikhlasan, Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. pilihan, Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. Katanya ayah. Tante Ren udah. kesempurnaan cinta season 1. Setiap hari jam 8:30 pagi hanya di Net. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati, megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mengapa-apa, megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Tidur kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo, gue, cinta. Ini talk show hanya di Net. Diduga jadi korban perdagangan manusia, seorang tenaga kerja wanita asal Jember hilang kontak selama 5 tahun di Malaysia. Keluarga berharap pihak Disnaker bisa menelusuri keberadaan TKW tersebut. Bersama Lembaga Relawan Peduli Buruh Migran Jember, NAMI, warga desa Sumber Salak, Kecamatan Ledok Ombo, Jember ini mengadukan nasib anaknya, Maimunah, yang sudah 5 tahun tak ada kabar. Menurut laporannya, Maimunah bekerja di Malaysia sejak tahun 2011 lalu. 6 bulan saat keberangkatannya, Maimunah sempat sekali menelpon keluarga dan mengirimkan uang sebesar Rp400.000. Namun setelah itu, tak ada lagi kabar, bahkan telepon genggamnya tak bisa dihubungi. Ang ngucap kirim boleh, kini ke bahasa orang yang kirim boleh, tak ni ngambil boleh kemakin. Habis 5 tahun kemakin. Pernah kirim? Saya pertama 400. Saya kedua kali na sa sana pada bila 100 benar kaping, ketiga kali belum 100 ketau 5. Pasal dia budi 1,5 juta. Akhirnya kini kesobong kemakin kesenangan. Sementara, pihak Disnaker Trans Jember akan melakukan tindak lanjut atas laporan ini. Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu BNP 2 TKI maupun dengan pihak imigrasi, dan kalau ini terindikasi calo dan sebagainya dan ini terindikasi ada unsur pidana, ya kita akan berkoordinasi dengan pihak Polres Jember. Maimunah berangkat ke Malaysia melalui seorang calo yang dijanjikan akan dipekerjakan dengan gaji 1,5 juta tiap bulannya. Muhammad Mahfud melaporkan untuk Net. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya kembali bongkar praktik prostitusi online. Selain amankan 1 korban, seorang yang diduga sebagai mucikari juga diamankan. Aye, warga kota Surabaya yang diduga sebagai mucikari dalam prostitusi online ini diamankan petugas Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya. Tersangka diamankan beserta salah satu korban, warga Gresik, saat hendak menemui pelanggannya. Menurut keterangan petugas,
tersangka biasanya menawarkan kepada lelaki hidung belang melalui media sosial seperti Facebook dan lainnya dengan tarif Rp1.500.000 tiap kali kencan. Setelah cocok maka dikomunikasikan per SMS sehingga ciri-ciri fisik, foto dan seterusnya dapat diteruskan oleh tersangka kepada calon pelanggan sehingga pelanggan yang bisa menentukan dan tersangka menentukan harga untuk kemudian deal diantarkan pada titik temu yang sudah disepakati. Selain mengamankan tersangka, petugas juga amankan sejumlah barang bukti seperti uang ratusan ribu rupiah serta handphone yang digunakan untuk bertransaksi. Sementara akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 2 nomor 11 tahun 2017 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Kondisi Taman Wisata Waduk Gondang Lamongan kini cukup memprihatinkan. Mulai kandang yang nampak tak layak hingga satwa peliharaannya yang nampak kurus tak terurus. Seperti inilah kondisi Taman Wisata Waduk Gondang, salah satu tempat wisata kebanggaan warga Lamongan. Sejumlah kandang nampak tak layak, selain kotor, tak sedikit kandang yang berlubang. Tak hanya itu, sejumlah satwa juga nampak kurus tak terurus. Bukan berlebihan jika warga Lamongan kecewa dengan kondisi ini. Pasalnya, wisata Gondang menjadi salah satu jujukan warga untuk berlibur. Selain ongkosnya yang murah, di sini warga bisa menyaksikan sejumlah satwa. Untuk wisatanya di sini kan ya kalau nyamannya sih nyaman, cuma dari segi sarana itu masih ada hal-hal yang masih kurang terawat lah. Kandangnya masih ya kelihatan masih belum bersih lah. Harapannya ya bersih, terawat sehingga pengunjung itu bisa nyaman untuk datang ke sini. Kalau tempatnya mah bagus, udah memuaskan. Tapi kalau lihat hewan-hewan ini kan kasihan mas, enggak terawat gitu. Kenapa Pak? Kelihatannya kebersihannya kan kurang. Kandang-kandang itu, terus itu seperti air, sampah-sampah juga kan jadi satu. Gitu. Enggak dikasih makan gitu? Iya, kelihatannya kan gitu. Kayak ular yang di dalam itu, kurus-kurus kan itu. Kayak buaya ini. Harapannya Bapak sebagai ya, warga? Ke depan saya sebagai warga ya mau diperbarui lagi yang layak. Sementara pihak pengelola mengaku perawatan kandang dan satwa sudah sesuai dengan pola yang ada. Ya kalau perawatannya ya alhamdulillah baik Bapak. Kalau bisa Bapak ya, di sini karena masih ada wisata yang baru namanya Eko, kalau bisa ya ditambahi tuh hewannya sama permainan. Warga berharap wisata milik pemerintah daerah Lamongan ini bisa segera diperbaiki sehingga satwa bisa hidup dengan sehat dan pengunjung pun bisa menikmati berlibur dengan nyaman. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET. Sementara itu, semenjak menjadi sorotan dunia akibat kurang terurusnya satwa, Kebun Binatang Surabaya kini terus berbenah. Namun sayang, masih saja pengunjung tak mengindahkan peringatan untuk tidak memberikan makanan pada hewan yang bisa berakibat fatal. Kebun Binatang Surabaya atau KBS terus berbenah. Ketersediaan makanan hingga perbaikan kandang hewan terus dilakukan. Ini tak lain agar peristiwa kelam dengan matinya sejumlah satwa beberapa waktu silam tak kembali terulang. Sedikitnya 2.400 satwa kini menjadi koleksi di Kebun Binatang Surabaya ini. Penjagaan pun diperketat dengan 130 petugas dan kiper yang selalu siaga untuk mengawasi.
Sementara untuk perawatan satwa, pihak KBS mengaku sudah ideal. Setidaknya 6 tim medis dan dokter hewan disiagakan tiap harinya. Tak hanya itu, para kiper juga dibekali keahlian. Jadi para kiper, dalam hal ini perawat satwa, itu selalu sebelum masuk bekerja di KBS sudah kita training, kemudian kita bekali dasar-dasar pemeliharaan satwa, baik itu dari intern atau kemudian meningkat dari yang sifatnya nasional. Jadi ikut training keeper yang tingkat nasional juga. Upaya pengelola untuk melakukan perbaikan dari berbagai hal nampaknya tak begitu mendapat dukungan dari sebagian pengunjung. Ini terbukti mereka tak mengindahkan peringatan agar tak memberikan makanan pada satwa yang bisa berakibat fatal. Para pengunjung berdalih memberikan makanan pada satwa menjadi hal yang biasa. Padahal sudah jelas hal tersebut menjadi larangan keras. Iya, kasihan. Cuma melempar kacang aja. Kalau biasanya monyet katanya suka kacang. Iya, gak apa, ada yang boleh, ada yang enggak. Iya, maksudnya kan kadang ada yang ngasih makanan yang enggak. Maksudnya yang bukan makanannya, kayak gitu. Iya, jadinya dilarang. Jadi nggak ada larangan, Mbak? Enggak ada. Nggak ada, tapi yang sebagian paling boleh kayak gini, monyet ngasih kacang, udah biasa kayak gitu. Ketidaksadaran pengunjung menjadi kendala tersendiri bagi para petugas. Pasalnya, ribuan pengunjung tiap harinya di KBS ini tak memungkinkan bisa terus terawasi. Beberapa staf para medis, kemudian dokter juga kiper itu selalu setiap jamnya mengecek keberadaan satwa itu. Jadi ketika ada pengunjung yang memberikan makanan, maka langsung bisa ditegur. Jadi masyarakat masih berpikir kalau misalnya memberikan makanan di kebun binatang itu diperbolehkan, padahal harusnya itu tidak. Pengelola KBS berharap kesadaran dan kerjasama pengunjung bisa berjalan beriringan, sehingga upaya perbaikan kebun binatang kebanggaan warga Surabaya ini bisa terwujudkan. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Arema FC keluar sebagai juara Bayangkara Trofeo 2017. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betal betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hari ini semangat penonton studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarah Sehan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi ke gue? Ini kan acara namanya Sarah Sehan. Sorry banget untuk hari ini. Sarah Sehan hanya di NET. Halo. Salam pakai food.
mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Alright, we're back on Breakout, still with Jesse J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you, dude? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout, hanya di NET. Ya, Arema FC keluar sebagai juara Bayangkara Trofeo 2017. Satu-satunya gol sistem pertandingan segitiga Minggu sore tercipta dari kaki Dendi Santoso. Arema FC angkat trofi. Skuad besutan Aji Santoso ini luapkan kegembiraan mereka di podium Bayangkara Trofeo 2016 Minggu sore setelah berhasil keluar sebagai juara. Trofi ini sekaligus jadi raihan perdana Arema FC di turnamen pramusim. Tak hanya itu, trofi Bayangkara Trofeo 2017 menjadi piala pertama bagi Aji Santoso sebagai pelatih baru. Meski berstatus juara, Aji tidak ingin skuad Arema berpuas diri. Tapi jujur masih perlu banyak yang saya perlu perbaiki. Baik dari segi fisik, dari segi organisasi permainan, dari organisasi pertahanan, dari organisasi penyerangan masih banyak yang harus saya perbaiki. Untuk itu rencananya kami nanti tanggal 31 kami mengadakan pemusatan latihan di Batu yang tujuannya adalah untuk biar tim ini semakin baik, semakin kompak. Luapan kegembiraan skuad Singoedan juga berlanjut hingga ruang ganti. Tanpa diperkuat Christian Gonzalez maupun Esteban Vizcara, pelatih Aji Santoso juga beranikan diri untuk menjajal pemain muda. Ada 19 pemain muda di skuad Arema FC yang sekaligus jadi ajang regenerasi. Skuad kita sekarang banyak pemain muda dan 70% lah banyak pemain yang baru. Dan kita masih memantapkan persiapan kita antar pemain masih saling mengenal kayak gitu. Arema FC keluar sebagai juara setelah raih 4 poin dari 2 pertandingan. Dalam sistem trofeo, laga pertama Singoedan sukses menumbangkan tim ibu kota Persija Jakarta lewat gol sematawayang Dendi Santoso. Gol pemain kelahiran Malang ini juga jadi satu-satunya gol yang tercipta di trofi kali ini. Sedangkan di partai akhir melawan Bayangkara FC yang berstatus sebagai tuan rumah, Johan Alfaridzi dan kawan-kawan harus puas bermain imbang tanpa gol. Hal serupa juga terjadi di laga pertama antara Bayangkara FC dengan Persija Jakarta, di mana laga harus berakhir dengan skor kacamata. Arman Kidam, Fazar Zulfahmi melaporkan untuk NET. Selanjutnya masih dari Bayangkara Trofeo 2017, Arema FC jadi juara berkat gol sematawayang dari Dendi Santoso. Sementara Persija Jakarta dan Bayangkara FC masih terlihat melempem di depan gawang lawan. Di 2 pertandingan melawan Persija dan Bayangkara FC, Arema FC tak terkalahkan. Mereka berhasil raih 4 poin. Dendi Santoso jadi pahlawan Singoedan dengan gol sematawayangnya ke gawang Persija. Arema sukses mengulang kesuksesan mereka pada ajang Bayangkara Cup 2015. Usai ikuti ajang ini, mereka langsung kembali ke Malang untuk menggelar pemusatan latihan pada 31 Januari esok dan
melakukan persiapan untuk Piala Presiden pekan depan. Sementara Bayangkara FC yang berstatus sebagai tuan rumah harus puas duduk di peringkat kedua. Meski mereka mampu kuasai penguasaan bola dengan rata-rata 55% di tiap pertandingannya, namun anak asuh Simon McManamy ini masih kelihatan bingung saat berada di sepertiga pertahanan lawan. Total, mereka hanya mampu lepaskan 2 tembakan tepat sasaran dari 2 kali 45 menit. Sementara itu, Macan Kemayoran hanya mengoleksi 1 poin. Mereka bahkan gagal catatkan tembakan ke gawang lawan saat melawan Arema FC. Dalam pertandingan ini, Bambang Pamungkas dan Carlos Eduardo de Souza nampak belum tampil maksimal di trofeo ini. Setelah Bayangkara trofeo ini, skuad Macan Kemayoran akan kembali ke Jakarta pada hari ini. Yang sebelumnya, Minggu siang Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuka langsung Bayangkara Trofeo 2017. Bayangkara Trofeo 2017 menjadi pertandingan pramusim pertama yang digelar pasca terpilihnya kepengurusan baru PSSI. Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuka Bayangkara Trofeo 2017 di lapangan Manahan Solo Minggu siang. Tito juga menyalami skuad 2 tim yang berlaga pertama, yakni Bayangkara FC dan Persija Jakarta jelang laga. Kapolri juga tampil sebagai penendang bola pertama di laga ini. Kejuaraan Bayangkara tahun ini menggunakan format yang berbeda dengan tahun lalu. Sistem pertandingan segitiga 1 kali 45 menit ini, di mana tiap tim harus bermain 2 kali, menjadi ajang persiapan untuk ketiga tim. Ketiga tim memakai jasa pelatih baru untuk hadapi liga yang akan bergulir di akhir Maret. Upaya untuk membangkitkan kembali sepak bola Indonesia dirintis setelah PSSI dengan kepengurusan baru dilantik jelang Liga 1 bergulir. Setelah Bayangkara Trofeo 2017, turnamen pramusim akan lainnya, yaitu Piala Presiden, akan dilangsungkan pekan depan. Yang sempat mengalami cedera patah tulang dan absen dalam waktu lama, Alvin Tuasalamoni siap kembali merumput. Pemain berusia 24 tahun ini segera memberikan penampilan terbaiknya untuk tim Bayangkara FC dalam mengarungi kompetisi sepak bola nasional musim 2017. Sempat bersinar bersama Timnas U23 dan Timnas Senior saat menghadapi kualifikasi Piala Asia di Arab Saudi 2014. Alvin Tuasalamoni juga memiliki masa suram dalam karir sepak bola. Mantan pemain Timnas U23 ini sempat mengalami insiden yang nyaris mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola. Saat itu, Alvin mengalami insiden kecelakaan di Jakarta saat membela Persija Jakarta pada 2015 silam. Beruntung pemain yang mengawali karir junior di Deportivo Indonesia ini memiliki mental yang kuat untuk membuatnya pulih dari cedera. Segala upaya diupayakan mantan pemain VC Belgia ini, seperti mengikuti terapi hingga melatih kekuatan kaki dengan berlari di pantai. Ditambah dukungan doa dan semangat dari keluarga serta rekan setimnya di Bayangkara FC, membuatnya semakin semangat untuk keluar dari masa sulit dalam karir sepak bolanya. Pas mengalami cedera itu, saya sempat istirahat setahun. Setelah itu, saya kembali pemulihan, latihan dari mulai belajar jogging, terus sprint. Di mata Simon McManamy, pelatih Bayangkara FC, Alvin merupakan pemain yang selalu gembira dan humoris. Dirinya melihat adanya potensi besar pada diri Alvin untuk menjadi pemain besar di Indonesia. Ia yakin Alvin akan menyatu dengan pemain muda lainnya dan memberikan prestasi untuk tim. Never stop smiling, always giggling to himself. His personality is noticeable. Very good personality. Was obviously a good player but had bad injuries, so we're just seeing his progression and see how he works himself back into the team. Kini Alvin sudah siap merumput kembali bersama tim Bayangkara FC. Pemain kelahiran 13 November 1992 ini terlihat sudah mengikuti pemusatan latihan di Kota Batu, Jawa Timur sebagai persiapan mengikuti Trofeo Bayangkara 2017, sekaligus mengarungi kompetisi sepak bola kasta tertinggi 2017.
Tutut Sugiarto melaporkan untuk NET. Ya, Kota Madiun menjadi salah satu kota yang mempunyai banyak sekali sejarah. Mulai dari sejarah kerajaan hingga mendapat julukan Kota Brem. Simak informasi lengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Nejat. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di NET. Ketulusan, perjuangan, kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. Keikhlasan. Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. Pilihan. Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. Katanya ayah. Tante Ren udah. Kesempurnaan Cinta Season 1. Setiap hari, jam 8:30 pagi. Hanya di NET. Hari ini semangat penonton studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarah Sechan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi ke gue? Ini kan acara namanya Sarah Sechan. Sorry banget untuk hari ini. Sarah Sechan hanya di NET. Kamu yang membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan video. Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Aduh, kenapa dipijetin kucing? When the red curtain is start to sing. Tiba-tiba gitu. Iya. Betul. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Halo, salam Oke Food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Hanya di NET. Terima kasih Anda masih bersama NET Jatim. Dan di segmen ini kami akan mengajak Anda melihat sejenak sekilas sejarah Kota Madiun yang juga dikenal dengan Kota Brem. Berikut liputannya. Kami wong Madiun sering dibilang agak keras kalau bicara. Bahasa yang kami gunakan tidak selalu wong Jawa Tengah, tapi tidak kayak wong Surabaya juga. Di tengah-tengah gitulah. Hehehe. Jangan salah, kami tetap lemah lembut loh. Yang pasti kami sangat terbuka pada perbedaan. Kultur heterogen iku yang membuat banyak hal bisa berkembang di Madiun.
Madiun iku asale dari kata medi yang artinya senjata dan ayun-ayun atau berayun. Dinamakan seperti itu karena dulu sebelum zaman kemerdekaan, Madiun pernah diperebutkan sama Kerajaan Mataram dan Demak. Dulu, waktu Kerajaan Majapahit memerintah, satu Nusantara ada di bawahnya. Dah heran, peninggalannya pun di mana-mana. Di Madiun juga ada situs peninggalan Majapahit. Dipercaya dulu nih iki atar yang dipakai buat upacara minta kesuburan. Salah satu bahan sajen yang biasanya dipakai buat upacara masih ada hingga sekarang. Malah jadi oleh-oleh khas Madiun. Wes terkenal banget pokoknya. Iki loh brem, camilan dari rebusan air beras ketan fermentasi. Brem iki punya sejarah panjang di Madiun. Cerita orang tua dulu, brem wis dipakai dalam upacara-upacara sejak zaman Majapahit. Keahlian bikin brem juga wis turun-temurun. Jadi ndak ada yang tahu tepatnya kapan sentra-sentra pembuatan brem muncul di Madiun. Sebetulnya, brem juga ada di Wonogiri dan Bali, tapi semuanya beda. Sing beda yaiku bentuknya. Kalau brem asal Wonogiri iku bentuknya bulat, sedangkan brem Bali bentuknya cair. Menurut cerita, dulu iku ana wong Bali yang belajar teknik bikin brem Madiun di sini. Wes berhasil pokoknya. Tapi waktu dipraktekkan di Bali selalu gagal. Warga percaya bukan cuma faktor air yang ngaruh, tapi juga udara. Ya mungkin itu sebabnya ya, brem di Bali bentuknya cair. Waduh, mesti dolan ke Bali aku untuk konfirmasi sejarah. Hehehe. Di Madiun, sekarang brem sudah dimodifikasi. Bukan cuma ada rasa asli, malah ada pembuat yang bikin sampai 15 jenis rasa. Wah, kebayang ya kalau ada inovasi baru, brem yang rasanya aneh, kayak rasa cabai atau rendang. Gampang banget kalau mau bedain brem yang asli ketan sama yang sudah ditambahi soda kue. Brem asli iku ndak kopong, rongganya juga dikit. Dan kalau dimakan, ndak langsung nyes, hilang di dalam mulut gitu aja. Sejarahnya, brem Madiun tak cuma menjadi sesaji dalam berbagai upacara saat zaman Kerajaan Majapahit. Bahkan setelah masa kerajaan usai, brem masih dipakai dalam berbagai ritual.
Salah satunya dalam acara tolak bala, seperti yang dikisahkan lewat kesenian rakyat dongkrek. Dongkrek asal katanya dari alat musik yang digunakan yaitu beduk dan korek. Alat musik tersebut mengeluarkan suara dung dan krek. Muncul sekitar abad ke-18, awalnya dongkrek iki berasal dari cerita rakyat. Pagebluk atau wabah penyakit yang menyerang sebuah desa membuat resah wargane. Muncullah seorang palang atau kepala desa yang dianggap sesepuh, Raden Beilo Parawiro Dipuro dari Caruban. Beliau berhasil menciptakan ritual dalam bentuk tarian untuk mengusir pagebluk tersebut. Ritual itu dijadikan kisah. Ceritane soal sosok raksasa atau buto yang diibaratkan sebagai wabah merusak. Sementara buto kecil jadi kaki tangan buto besar. Untuk memusnahkan buto, sepasang suami istri dari desa yang terkenal wabah melakukan perjalanan untuk mencari mata air sakti. Perjalanan dongkrek sebagai seni asli Madiun juga tidak selalu mulus. Tarian ini sempat menghilang karena dikaitkan dengan PKI. Dulu, orang-orang malah jadi takut berkesenian, tapi sekarang wis zaman keterbukaan. Para seniman berusaha terus untuk membangkitkan kesenian ini kembali. Jangan sampai hilang dan dilupakan, karena tradisi merupakan salah satu identitas negeri. Ikut tadi kisah dari kampung halamanku, Madiun. Kesederhanaan tradisi justru membuat kami kaya inovasi. Ya, setelah dari sejarah Kota Madiun, di segmen selanjutnya seputar kuliner unik akan kami sajikan. Dan Jatim segera kembali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu adik siapa sih dari sekarang? Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di Net. Wih, kenapa lo bengong aja? Lagi ada masalah sama anak-anak? Enggak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo masih bingung ya sama perasaan lo ya? Sebenarnya lo pilih siapa sih, San? Hana atau Renata? Gua pilih Spicy tuna. Mbak? Spicy tunanya? Dimanapun kamu bisa nonton Kesempurnaan Cinta dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang.
tontonan wajib untuk kamu yang butuh hiburan. Kalian tetap harus nonton Tonight Show karena apa, Desta? Dasarnya menghiburan cerdas. Karena Desta. Karena Tonight Show ini banyak sekali keajaiban. Cicak apa yang jatuh? Cicak yang nggak lengket. Salah, cicak tepuk tangan. Gokil banget ya. Itu pulang kristalnya beli di PRJ ya, Bu. Itu bagus isi air, isi cupangmu. Bagus ya? Support kita terus ya, guys. Tonight Show, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu-rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack, hanya di Net. Bicara tentang kuliner bakso, di Pamekasan ada bakso yang cukup unik. Ya, bakso hitam namanya. Selain tekstur, rasanya juga unik. Spesialnya lagi, bakso ini ada pilihan ragam isi, salah satunya isi telur bebek. Kita lihat videonya kiriman Net Citizen jurnalis. Ini dia, bakso hitam yang terletak di Jalan Larangan Tokol khas dari Pamekasan, Jawa Timur. Warna hitam bakso dibuat dari charcoal powder, atau biasa dikenal dengan sebutan arang bambu. Arang bambu berkhasiat membersihkan saluran pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, hingga meningkatkan daya konsentrasi. Varian isi dalam bakso beragam, mulai dari isi telur bebek, daging sapi, keju, hingga jamur. Ya, hitamnya itu kan selama ini tidak ada bakso hitam di Pamekasan, belum ada. Rasanya kelihatan unik gitu. Aku baru dengar kalau ada bakso hitam. Penasaran juga, pengen tahu. Tadi pesan menu bakso apa? Bakso jamur. Rasanya gimana? Dalam sehari, 140 porsi bakso hitam ludes terjual. Satu porsi bakso dibanderol mulai dari Rp9.000 hingga Rp12.000. Kedai buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Unik ya. Nah ini selanjutnya kebayang nggak? Menikmati kopi bukan di cangkir, tapi di piring makan. Menunya ayam bakar. Seorang juru masak di kota Surabaya bereksperimen membuat ayam bakar dengan bumbu kopi. Kita lihat ya video dari Ahmad Fandi. Bahan dasar membuat ayam bakar di restoran ini sedikit berbeda. Dari deretan rempah dan bumbu yang bisa digunakan, pembedanya adalah ini. Kopi. Bubuk kopi tidak diseduh untuk diminum, tapi sebagai penambah rasa ayam bakar. Bubuk kopi ditabur di atas ayam dan didiamkan hingga meresap. Saat ayam dibakar, aroma kopi langsung terhirup. Yang selama ini kopi mungkin diperuntukkan untuk minum, hanya untuk minum sama buat untuk cake dessert. Jadi kita untuk mencoba dijadikan main course, yaitu dengan cara ngasih aroma kopi juga, tapi pada daging ayam. Sebagai pelengkapnya, saus ayam bakar juga berbahan dasar kopi. Jenis kopi yang digunakan sesuai selera. Aku rasa melebur dengan bumbunya sih. Enak sih. Nggak ada pahit-pahitnya ya? Nggak ada sih. Menu grill chicken aromatic coffee sauce ini bisa dinikmati di restoran Hotel Singgasana di Gedung Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Menikmati sensasi kopi dengan sajian berbeda.
Kalau biasanya olahan laut itu dibakar, berbeda di Gresik. Olahan laut diolah menjadi rujak seafood. Dilihat dari bahannya juga jarang digunakan, yaitu terung laut atau biasa di sana disebut blonyo. Zulfa ya punya videonya berikut ini. Kalau biasanya olahan laut identik dipanggang atau digoreng, di sini beda. Hasil lautnya juga beda dari biasanya. Bukan ikan, udang, atau cumi-cumi. Melainkan terung laut atau blonyo. Di pesisir pantai Gresik, terung laut diolah menjadi rujak. Penjualnya juga tak banyak ditemui karena tidak semua warga bisa mengolahnya. Sekali penjualnya buka lapak, hitungan jam rujak blonyo ludes terjual. Ada 3 pilihan rasa rujak blonyo, mulai dari rasa urap hingga rasa petis udang. Satu porsi harganya Rp5.000. Penjual rujak blonyo yang terkenal di Gresik, warung milik Ibu Lili. Selain blonyo, di sini juga ada pilihan seperti tumis gurita, balado cumi, dan pilihan olahan laut lainnya. Ya, akhirnya tuntas sudah Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Ning Nitaliana pamit, matur suwun dulur. You had my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. That's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath I'ma stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, these fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part and the world has dealt its cards, and if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath I'ma stick it out till the end.